perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Semua makhluk hidup di permukaan bumi membutuhkan air. Air yang terdapat di bumi memungkinkan adanya kehidupan di atasnya. Air yang berada di bumi, baik itu dalam bentuk padat, cair, maupun gas, disebut dengan hidrosfer. Ilmu yang mempelajari tentang air disebut dengan hidrologi. Air di bumi dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Hal ini disebabkan karena hidrosfer mengalami siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah suatu siklus pergerakan air dari litosfer kembali ke atmosfer hingga kembali lagi ke litosfer. Siklus hidrologi terdiri dari 1. Evaporasi. Proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai yang diakibatkan oleh pemanasan sinar matahari. Air yang menguap akan naik ke langit dan nantinya menjadi awan. 2. Transpirasi. Sebenarnya transpirasi hampir sama kayak evaporasi, cuma bedanya proses penguapan air berasal dari tumbuhan. 3. Sublimasi. Pada tahap ini, sinar matahari akan membantu penguapan pada es tanpa melalui proses pencairan. Hal ini mengakibatkan es yang merupakan bentuk padat dari air menguap dan berubah menjadi awan. 4. Intersepsi. Pada proses ini, air hujan tertahan pada tanaman untuk kemudian terevaporasi kembali ke atmosfer. 5. Kondensasi. Siklus hidrologi ini menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga membentuk awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara pada ketinggian atmosfer tertentu. 6. Adveksi. Pada siklus hidrologi ini, butiran air yang berbentuk awan bergerak secara horizontal dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. 7. Presipitasi. Singkatnya, presipitasi itu adalah hujan. Saya nggak akan membahas terlalu banyak tentang hujan ya, karena hujan cuma 1% air dan 99% lainnya ya air lah, nggak ada kenang-kenangannya. 8. Run off. Pada tahapan ini, air yang sudah jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke tempat yang lebih rendah melalui sungai dan anak sungai. 9. Infiltrasi. Tahapan ini merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Siklus hidrologi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Siklus pendek. Pada siklus pendek, air laut yang terpapar sinar matahari akan menguap. Di atmosfer, uap air tersebut akan melakukan kondensasi menjadi awan. Awan yang penuh dengan uap air akan menurunkan hujan sehingga air tersebut kembali ke laut. 2. Siklus sedang. Air laut yang menguap akan terkondensasi membentuk awan di atmosfer, tapi awan tersebut tidak langsung menurunkan hujannya kembali ke laut. Awan tersebut terbawa angin menuju daratan dan menurunkan hujannya di daratan. Air hujan di daratan akan masuk ke sungai atau ke tanah terlebih dahulu sebelum kembali ke laut. 3. Siklus panjang. Siklus hidrologi yang terakhir adalah siklus panjang. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi awan. Awan tersebut dapat terbawa ke pegunungan maupun daratan. Awan yang terbawa ke pegunungan akan turun sebagai hujan es atau hujan salju. Gletser yang terbentuk dari hujan tersebut akan mengalir kembali ke laut. Manfaat hidrosfer. Selain sebagai penjaga keberlangsungan kehidupan di bumi, hidrosfer juga berfungsi sebagai pembangkit listrik, tempat wisata, tempat mata pencaharian masyarakat, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga yang menggunakan data hidrologi terdiri dari 1. Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut. 2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. 3. Badan Informasi Geospasial. Dan keempat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.